Kalau sekarang itu seringkali terjadi kekeliruan yang dia lakukan karena keterpengaruhan. Saya memberikan contoh ya Bu Mariska. Karena dia diusung oleh partai, sehingga ini orang yang duduk sebagai kepala daerah itu, dia seperti ada beban untuk mendapatkan sesuatu yang akan nantinya menjadi kontribusi buat partainya. Nah, ini bisa dia lakukan penyelenggaraan pemerintahan itu yang keliru. Bisa dia melakukan seperti apa namanya ya, yang tidak benar gitu. Bisa melakukan seperti korupsi ataupun apa. Halo kalian semuanya, senang bisa ada lagi bersama saya di video kali ini, konten Planet Earth What's Going On, Chit Chat with Mariska. Dan saat ini yang akan chit chat dengan Mariska adalah dosen saya, Profesor Dr. J. Ronald Mawuntu SHMH. Oh, banyak sekali. Ini profesor pintar sekali dan mengajar sana sini, dan saat ini meluangkan waktu untuk chit-chat dengan Mariska. Saya sangat berterima kasih dan selamat pagi Profesor. Senang bisa lihat Profesor awet muda, Prof. Dari kita masih semester Tapi ini saya belajar ada ketumbuhan, ada piara janggut ini. Constitutional Law, belajar hukum tata negara itu Profesor waktu itu kita masih muda sekali. Tapi Prof juga tidak berubah banyak. Terima kasih atas waktunya, Prof. Apa kabar, Prof? Baik-baik? Baik, Indonesia khususnya Manado cerah ini. Cerah, oke. Ya. COVID-19 turun, Prof, atau masih? Khususnya Manado Sulawesi Utara, COVID-19-nya menurun. Gitu. Oke. Jadi proses kuliah juga sekarang Profesor kan mengajar di pasca sarjana ya? Iya, saya ngajar di S1, S2, S3. Jadi Fakultas Hukum dan pasca sarjananya. Itu menggunakan daring ya, online. Seperti ini ya, Prof ya? Iya, seperti ini karena kemungkinan nanti ada kebijakan pemerintah, government untuk pertemuan tatap muka itu akan dilakukan pada bulan Juli nanti. Mudah-mudahan gitu. Tidak ada halangan, akan dilakukan pada bulan Juli. Sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Tadi Prof bilang Prof mengajar di magister, program magister juga pasca sarjana dan kemudian doktor S3 dan kemudian tadi Profesor juga kalau tidak salah saya mengajar di mengajar filsafat ya di salah satu itu. Boleh cerita Prof soal untuk itu pertama saya katakan bahwa untuk historis studi saya atau perjalanan penyelesaian studi saya mulai dari S1 itu di Universitas Samratulangi, Fakultas Hukum, atau itu S2-nya atau Magister Law atau Magister Hukumnya itu pada Universitas Padjadjaran Bandung. Begitu juga bukan Unpad ya? Yang di Unpad. Ya Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung itu S2 dan S3-nya di sana. Dan saya juga sudah menyelesaikan salah satu program magister teologi di salah satu universitas sekolah tinggi teologi khususnya yang bernama Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru. Itu yang ada di Manado yang afiliasi dengan Jakarta. Gitu. Jadi mengajarnya di S1-nya juga dan program magisternya juga. Gitu. Oke, jadi perkembangan semua online sekarang ya, Prof. Daring semuanya, belum ada. Semuanya dilakukan dengan online, daring gitu. Oke, ada pengalaman mungkin lucu di awal-awal Prof mengajar daring karena kan dari biasa tatap muka, luring dan segalanya tiba-tiba tuh harus ada enggak pengalaman lucu waktu Prof mulai mengajar
waktu COVID-19 awal-awal outbreak itu Prof mulai mengajar daring, ada enggak pengalaman-pengalaman lucu yang Prof alami dengan sistem mengajar daring? Iya, memang benar. Bukan pengalaman, tetapi itu bagian daripada pengalaman yang kami alami. Itu khususnya untuk para dosen atau teacher atau guru mengajar di universitas negeri, khususnya di Indonesia, yang tidak berpengalaman dengan menggunakan teknologi dalam perkuliahan tatap muka yang garing ini atau online sistemnya. Jadi istilahnya kata orang di Indonesia itu kita masih gagap atau teknologi. Jadi menggunakan itu masih kurang memahami. Jadi seringkali itu yang dialami sehingga kami juga tertawa. Karena kami tidak pengalaman untuk mengajar seperti di Indonesia ada yang dilakukan seperti ini, itu universitas terbuka. Kita bukan universitas terbuka gitu. Kita bertatap muka ya. Kita bertatap muka ya, Bro, bukan terbuka bertatap muka. Tapi ini. Jadi lucunya karena banyak yang tidak tahu untuk mengambil link itu juga dari salah satu folder itu juga harus butuh bantuan. Tapi pengalamannya anak-anak di kita itu yang tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama itu malahan mereka lebih pintar gitu. Nah, itu tapi sudah akhirnya menyesuaikan karena sudah setahun berjalan ya. Dan yang lucunya juga pengalaman yang kita dapat di dalam kuliah atau belajar garing ini atau pakai online itu yang kita hadapi dalam mahasiswa itu lucunya kenapa? Nama atau foto yang dia tampilkan wajahnya tidak, tetapi yang bersangkutan itu tidak di tempat. Jadi mahasiswanya itu tidak di tempat. Setelah dipanggil tidak nyaut. Terus ada pengalaman itu dia cuma keluarkan foto wajahnya dalam status dia punya link itu. Tapi ternyata dia tidur mahasiswa itu. Nah, ini yang lucunya gitu. Serta ditanya, dia seperti hilang pikiran, ngambang. Ternyata tidur. Tapi itulah pengalaman. Ya karena kita di Indonesia waktu kita lockdown, tidak melakukan lockdown, tapi kita PSBB. Jadi semuanya pada di rumah, gitu. Ternyata di rumah itu mereka menggunakan waktu untuk bermain secara online dan ternyata lebih aktif di waktu dia melakukan di luar, sehingga mereka kecapean mungkin, tapi untuk menjaga tidur karena mungkin mereka punya bosan gitu, atau istilahnya sudah tidak betah lagi di dalam mereka punya kehidupan hanya di rumah. Begitu. Tapi berarti ada plus minusnya ya belajar. Kalau di sini kita boleh itu, Prof. Kita tidak boleh karena komunikasi harus jalan terus. Jadi ada tanya jawab, ada belajar kelompok. Jadi tidak bisa menghilang seperti yang Prof bilang. Sekarang juga saya kuliah masih di sini. Jadi betul. Aktif sekali. Jadi kita tidak boleh hilang karena ada pertanyaan terus dipisahin di join room, kita ada kelompok-kelompok gitu. Jadi kalau hilang ketahuan. Jadi itu ada dilakukan tapi karena kita punya student ini overload. Kapasitas karena betul kelas yang ideal di sana mungkin di sini terbatas, di sini 45 gitu di paling tinggi ya ratusan nggak seperti lagi mahasiswa Fakultas Hukum. Betul. Kalau saya untuk ada satu kelas yang berjumlah 200. Oh my God. 200 itu karena mereka suka memilih dosen. Karena ketertarikan dosen sehingga suka memilih untuk belajar. Karena saya memberikan pelajaran itu secara komprehensif dia. Jadi karena saya orang banyak berkecimpung mengajar di filsafat, itu selalu
metodenya itu bagaimana memberikan gambaran tentang filsafat. Jadi menggambarkan sesuatu itu mulai dari dia belum ada sampai dia ada dan dia menjadi apa, untuk berguna untuk apa, itu yang saya selalu memberikan penjelasan kepada mereka. Cuma karena banyaknya membagi kelompok juga ada aktif, tapi ada juga dari 200 atau dari 100 mahasiswa itu ada yang suka lari-lari gitu. Ada 1-2 gitu. Gitu. Oke, Prof. Kalau kita tidak salah ingat, Prof dulu juga kan sempat aktif di dunia politik, pernah mencalonkan diri sebagai wali kota di Manado. Saya waktu terakhir itu wali kota di Manado, saya pikir ini Prof namanya mau ada ini, tapi ternyata Prof udah itu kalau bisa throwback, Prof, itu apa yang menyebabkan Prof tertarik sebenarnya di politik itu di tahun berapa itu? Tahun 2010. Ya. 2010. Apa tuh kira-kira? Jadi sebenarnya begini, sistem di Indonesia karena sifatnya multipartai, untuk mengusung pejabat baik di daerah maupun di negara itu ada dukungan para partai yang multi ini kan, banyak. Kalau di Amerika mungkin hanya 2 ya, hanya 2. Tapi Indonesia dulu sudah mengikuti karena sistem yang dianut waktu zaman mulai dari tahun merdeka. Dulu kalau nggak salah 3 ya, ada 3. Dari pertama dulu dari tahun 1945 sampai di tahun 67 itu juga multipartai. Setelah 68 sampai 9 selama ada kepemimpinan Presiden Soeharto waktu itu yang disebut dengan istilah Orde Baru, itu sudah menciut dijadikan 3 partai. Jadi baik, hampir mengikuti gambaran Amerika karena sistemnya hampir sama, negara demokrasi, republik. Indonesia begitu, dia punya sistem. Cuma perkembangan karena banyaknya, wilayahnya besar. Nah, bedanya dengan Amerika, Indonesia tidak mengikuti seperti apa yang di Amerika, dia membentuk federal. Indonesia hanya membagi daerah-daerah besar dan kecil dengan pemberian kewenangan yang disebut dengan otonomisasi daerah. Di sini tapi ada tetap state-nya 50, itu saja. Iya, begitu. Jadi itu akhirnya karena waktu saya itu diusung karena tertarikan dari beberapa partai, mereka mengusung karena mereka punya kuota untuk mengusung calon mereka untuk menjadikan sebagai kepala daerah. Nah, mereka melamar saya gitu. Tapi kalau sekarang lain lagi, Bu Mariska. Kalau mau masuk begitu harus ada biaya untuk membayar partai itu. 2010 Prof tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Tidak dipungutkan biaya, hanya ketertarikan mereka untuk mengusung. Prosesnya beda. Bagaimana Prof melihat saat ini? Nah, kalau sekarang ini lain. Memang itulah menjadi tantangan, keinginan dari kita ini. Menurut saya ya, saya sebagai guru besar dalam hukum tata negara, saya pelajari, ya sebagian juga saya pelajari tentang Amerika, saya pelajari khususnya Indonesia. Memang kalau boleh kita kembali ke zaman Orde Baru itu sistemnya. Kalau bisa kepala daerah itu yang dipilih secara demokrasi itu hanya presiden, kepala negaranya. Tapi untuk kepala daerah, karena kita dibagi ada 3 kepala daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota, itu kalau bisa ditunjuklah itu. Supaya dia melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan kontrol, pengawasan yang begitu melekat oleh pemerintah, oleh yang dipercayakan seorang presiden. Jadi kalau
Kalau sekarang itu seringkali terjadi kekeliruan yang dia lakukan karena keterpengaruhan. Saya memberikan contoh ya Bu Mariska. Karena dia diusung oleh partai, sehingga ini orang yang duduk sebagai kepala daerah itu, dia seperti ada beban untuk mendapatkan sesuatu yang akan nantinya menjadi kontribusi buat partainya. Nah, ini bisa dia lakukan penyelenggaraan pemerintahan itu yang keliru. Bisa dia melakukan seperti apa namanya ya, yang tidak benar gitu. Bisa melakukan seperti korupsi ataupun apa. Yang seperti ini akhirnya terjadi di Indonesia yang sekarang ini, yang pada karena masih dalam proses hukum. Gubernur Sulawesi Selatan sekarang ini dalam proses, ya. Ternyata di dalam konsep-konsep pemikiran dari salah satu lembaga yang mengawasi tentang jalannya, lembaga independen yang mengawasi perjalanannya pemerintahan itu, katakan itu karena ada beban apa yang dia dipercayakan oleh satu dua buah partai, akhirnya dia harus mendapatkan sesuatu yang akan menjadi kontribusi terhadap partai itu. Wah, ini yang memang jadi, karena yang saya lihat katanya itu seorang pegiat anti korupsi, sangat teladan banyak orang, itu benar-benar katanya orang bilang itu ya kalau mau dilihat itu punya kredibilitas yang baik. Tapi tiba-tiba ya itu salah satu pemicunya ya itu gara-gara itu ya yang pemicunya di situ karena dia menjadi beban. Seharusnya dia dipercayakan sebagai kepala daerah mewakili salah satu lembaga kepartaian mereka untuk menjaga nama baik. Nah, ini yang harusnya. Tapi dia mendapatkan beban rupanya untuk mendapatkan lebih kan. Jadi apa yang dia miliki. Prof gitu. Itu dengan diberikannya dari dipilih yang seperti yang Prof bilang tadi itu bisa reduce, bisa mengeliminir apa yang menjadi beban seperti betul. itu. Tapi kalau tidak salah ingat yang waktu pemilihan antara Pak dari Pak Sodak ke Pak Mangindaan, bukankah itu juga itu kita yang milih kan waktu itu kan, kalau tidak salah ingat Prof. Maaf kalau saya salah. Lembaga kan gitu. Dewan, ya. Tapi kenapa jadi lagi? Ya, tapi itu sebenarnya kan restu. Hanya formalitasnya itu lewat lembaga yang menjadi perwakilan rakyat. Jadi rekomendasi seperti sekarang misalnya begini, Bu Mariska. Seorang presiden memberikan salah satu calon untuk Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, diusung hanya satu nama dan di clearance oleh parlemen. Nah, kan hanya satu di clearance oleh parlemen dan yang mengusul itu ada restu juga dari partai yang berkuasa yang besar sehingga jalannya mulus gitu. Tapi pada dasarnya bekerja mungkin kehendaki dari kepala itu controllingnya bahwa pada dasarnya ada dia punya feedback. Walaupun itu hanya kinerja, tidak merupakan satu material, tapi artinya ada melekat di situ tentang siapa yang mengusung dia gitu. Solusinya menurut Prof ada baiknya seperti apa? Nah, kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan sistem yang dulu. Karena biasanya controlling itu dilakukan karena dia hanya merupakan penunjukan dari kepala negara. Jadi controlling pengawasan itu dia melekat. Dalam kinerja yang diberikan mereka sampai pada batas toleransi itu sampai selama berkuasanya seorang kepala negara, bisa juga dia menyelesaikan waktu itu. Tapi dia juga dilakukan, bisa juga controlling itu dilakukan hanya dilakukan misalnya 1-2 tahun. Sudah di rolling lagi. Jadi tahun pertama dia menunjukkan satu
kredibilitas atau kapabilitas dia untuk pengabdian. Nah, 2 tahun dia mungkin mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang mungkin dilarang, karena ini sifat manusia kan. Nah, sudah dilihat begitu, tahunya sebelum dia lakukan sudah terjadi siklus itu terjadi perpindahan gitu. Jadi mutasi, pindahkan. Nah, itu kalau di Indonesia itu ada. Itu berlaku di pihak kepolisian, berlaku di pihak kejaksaan, dan diberlaku itu pada pihak kehakiman. Tapi kalau dalam teori trias politika itu ada di lembaga yudikatif gitu, yang masih melakukan itu. Itu baik gitu untuk menjaga supaya tidak melakukan sesuatu yang dia anggap negatif di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Okay. Dan sekarang ini yang menurut Prof lihat di Sulawesi Utara ya, politik di Sulawesi Utara, menurut Prof seperti apa itu pilkada kemarin? Ya. Kalau melihat sebagai seorang profesor di bidang hukum tata negara, yang sangat paham itu seperti apa? Memang kalau dilihat dia punya regulasi, karena untuk menduduki jabatan itu harus dilakukan dengan pengusungan. Jadi artinya begini, seorang calon dia harus diusung oleh partai yang mempunyai kedudukan atau mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya itu mencukupi. Misalnya kalau dia punya 9 kursi atau 12 kursi, berarti dia hanya one partai yang bisa mengusung dia. Contohnya kalau kita di Sulawesi Utara, karena partai pemenang yang besar itu adalah Partai Demokrasi Indonesia, PDI, nah dia bisa diusung. Tetapi ada partai-partai yang berkoalisi di dalam partai itu, sehingga mengusung seorang. Nah, untuk mendapatkan ini perlu seleksi di mana kedekatan dengan partai yang besar itu. Pertama juga dilihat daripada bagaimana apakah dia punya seorang yang cukup sumber daya manusianya ini baik di daerah, dan kedua bagaimana dia punya kontribusi dengan partai. Apakah dia ada bersama atau tidak, di situ penilaiannya. Kedua, ya kita kira Bu Mariska juga tahu, itu dia punya ada administrasi juga yang harus dia penuhi. Gitu. Ya kan? Administrasi ini yang perlu kita lihat apa yang menjadi bagian itu. Itu kalau kita telusuri, karena apa? Di dalam melaksanakan kegiatan itu perlu ada operasional di dalam partai di bagian bawah, yaitu di sekat-sekat yang mulai dari desa itu sampai tingkat kecamatan. Orang bahasanya kos politik ya, Prof. Ya, kos politik itu bahasanya. Ya kalau pakai bahasa kos politik kan udah terindikasi wah money. Iya, money kan. Yang santun bahasanya apa, Prof? Nah, itu yang seperti saya katakan administrasi tadi. Ya. Ada administrasinya gitu, yang harus dia penuhi. Itu supaya dia dapat menjalankan. Gitu. Ini ada saya dengar di Indonesia ada sedikit adu argumen soal pilkada nanti di tahun 2004. Dan itu menurut Prof bagaimana? Ya, karena ini sebenarnya konsep-konsep ini juga oleh kepala negara yang cukup melihat Indonesia di dalam perkembangan supaya memberikan masukan dalam pelaksanaan itu dengan dia punya pembiayaan dalam pilkada yang dapat dikatakan bahwa negara juga turut berpartisipasi dalam pembiayaan pelaksanaan pemilu itu. Kalau serentak satu kali seluruh daerah yang ada di Indonesia itu dikatakan murah.
Nah, ini sebenarnya konsep-konsep ini juga dari Jangan Amerika, dari tempatnya Bu Mariska. Dari Amerika sebenarnya, konsep-konsep Anglo itu. Karena untuk pelaksanaan pilkada serentak itu, pertama pembiayaan untuk pelaksanaannya dari Komisi Pemilihan Umum, karena itu pembiayaannya oleh negara. Nyata para pekerja yang melaksanakan mulai dari TPS sampai ke tingkat kelurahan atau kepala desa sampai ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan baru tingkat ke tingkat daerah. Itu pun langsung sampai nanti ke tingkat pusat untuk mengclearance tentang hasil pemungutan suara itu. Nah, itu semua ada biaya. Ada biayanya. Jadi penganggaran itu kalau dibuat satu kali antara pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dari kabupaten kota, legislatif kabupaten kota, dan legislatif untuk DPR RI, bahkan sampai dengan presiden. Nah, dia satu kali serentak. Jadi pembiayaannya itu misalnya dilakukan dalam pemilihan atau dalam vote itu, pengambilan vote itu hanya satu hari itu. Jadi pembiayaannya misalnya dalam satu hari itu hanya Rp100. Nah, berarti hanya Rp100. Tapi kalau dia lakukan itu bertahap-tahap, berarti dia misalnya 5 tahap, berarti negara harus keluar Rp500. Nah, jadi untuk melakukan supaya serentak itu pengeluaran pembiayaannya itu meminimalisir. Karena besar. Sampai dengan triliun itu kalau dilakukan itu. Nah, itu maksud tujuan di dalam melaksanakan jadi sebenarnya pemilu serentak. Bahwa anggaran ada budgeting. Ya, anggaran budgeting. Ya, anggaran. Oke, Prof. Sekarang kalau kita bisa minta Prof komentar soal politik di Amerika yang baru saja terjadi. Karena semakin ke sana semakin ini sebelum ya. Seperti kita melihat keadaan seperti Betty dengan di Indonesia itu menurut Prof apakah karena dari itu kan kalau kita belajar dari kita kuliah dulu di Fakultas Hukum Universitas selalu bilang, oh kalau mau belajar politik lihat Amerika gitu, lihat Amerika. Kesini ya kenapa jadi sama? Jadi ini. Karena kalau kita lihat kita belajar ilmu hukum khususnya ilmu negara itu ada teori yang disebut dengan siklus teori atau teori lingkaran setan. Mana yang mau dipilih? Ada bentuk-bentuk negara, ya kan? Masih ingat ya? Masih ingat dulu. Nah, masih ingat toh? Di situ ada negara, monarki, oligarki, demokrasi, dan negara yang bentuk-bentuk lain. Itu mana yang baik? Ternyata perjalanan dunia ini Amerika mempertahankan satu negara demokrasi yang berbentuk republik. Itu sudah cukup lama di Amerika. Dan sehingga Amerika dikatakan sebagai guardian of sistem republik. Dan dia sebagai bapak negara yang berbentuk republik yang demokrasi. Di dunia kan hanya dua, Bu Mariska. Sistem republik dan sistem parlementer. Yang mempertahankan masih Inggris, sehingga Inggris pun dikatakan sebagai mother of parliamentarian. Belanda. Tapi mereka juga bahwa itu dia turun-temurun bahwa rakyatnya itu mematuhi dengan situasinya itu. Tapi Amerika, Indonesia juga mirip itu adalah memberikan satu freedom. Karena dia punya filosofi Amerika juga freedom, kebebasan untuk memilih. Jadi dia lakukan dengan cara demokrasi, pilih. Tapi memang kejadian itu di Amerika pun kejadian sekarang antara Biden dengan Trump biasa. Namanya kita lihat saja persepak bolaan.
tidak bisa diterima. Pertandingan itu pun mereka antara dua yang bertanding, keduanya itu ingin menang. Tapi kan tetap kalau hanya dua yang bertanding, mau di permainan sepak bola maupun di tinju, tetap hanya keluar satu pemenang. Nah, ini yang kita harus belajar untuk menerima itu. Harusnya kita harus belajar menerima. Dalam proses yang demokrasi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi untuk belajar menerima itu, nah ini kita harus turunkan kepada rakyat supaya kita tahu dalam proses itu. Dan nanti dalam proses itu pun harus kita lakukan, memang harus jujur sesuai dengan dia punya SOP-nya, standar operasional prosedur di dalam pelaksanaan pemilihan itu harus benar-benar mulus atau jujur. Jangan ada indikasi-indikasi berpihakan. Ini yang perlu orang-orang yang independen di dalam melaksanakan pemilihan itu. Itu sebenarnya. Indonesia juga begitu. Menurut Prof, bagaimana pandangan Prof soal atau komentar Prof soal media bias atau media yang terlalu ke kiri satu, terlalu ke kanan, sangat gimana ya, tidak objektif lagi menurut yang mana? Prof, ya. Yang ya. apa itu? Berita-berita yang ketika election atau pilkada atau apa itu yang terlalu tidak lagi berimbang gitu ya. Kan ya nggak semua orang bisa memilah kan. Ada yang terpancing dan akhirnya kemakan isu itu benar-benar percaya itu benar, akhirnya jadi kacau gitu kan. Ya, sebenarnya kita kembali kepada ilmu yang kita pelajari tentang hukum. Seperti kalau kita belajar negara, terbentuknya negara ini kan mulai dari negara-negara kecil di Mesopotamia itu. Sehingga ada para sarjana ilmuwan mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang kita pelajari tentang hukum itu adalah art, seni. Jadi kalau dikatakan dalam melaksanakan satu sistem itu art, seni. Jadi kita katakan itu menurut saya seperti kita memainkan sebuah alat musik gitar. Kalau gitar itu kita stem dengan dia punya metode, sistemnya dari tali yang pertama, kedua sampai ketiga itu bunyinya baik, setelah kita gunakan enak didengar. Berarti kita harus menggunakan sistemnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan sistem itu dengan baik, tentu kita dengarnya saja susah. Kalau gitar itu kita mainkan. Jadi tidak seni, tidak indah. Nah, kalau mau lakukan itu, misalnya ada seperti suara-suara sumbang yang terjadi kiri, itulah sudah menjadi bagian di dalam pelaksanaan itu. Tetapi disinilah perlu kita ada seperti yang disebut dengan policy state. Jadi ada negara polisi, ada negara yang harus perlu ditangani karena keinginan-keinginan daripada masyarakat itu ingin mencapai, saya katakan tadi, bahwa orang yang diusung itu harus menang, tapi dia tidak tahu harus menggunakan sistem gitu. Jadi kalau kita pilih harus memenuhi misalnya suaranya 100, tetapi dia tidak mencapai 100 dan ada misalnya si A tidak sampai 100, si B mendapat 100, tentunya dia yang menang. Nah, ini pada kelompok yang tidak mencapai ini, yang tidak bisa menerima. Nah, ini yang perlu kita berikan pelajaran bagi masyarakat, khususnya rakyat, untuk menerima itu. Caranya yang bagaimana harus memberikan. Jadi, kalau menang itu harus kita fair. Seperti pertandingan. Di atas ring tinju pun, di atas medan field lapangan bola kaki, ya begitu harusnya begitu, idealnya seperti itu ya. Ya, idealnya begitu. Itu teori saya yang terjadi. Kalau mau memaksakan kehendak, katakan ini wasit yang ruci atau siapa yang tidak benar, wah semuanya pingin menang. Tapi kan di situ justru ada komisi, ada komite yang untuk memonitoring apakah pelaksanaan ini sudah baik. Nah, kalau tidak baik,
di berikut akan diperbaiki karena melihat sistem-sistem ini yang perlu Nah ini Indonesia begitu. Ada hal-hal yang menjadi persoalan dalam hasil pilkada itu maupun di dalam pilkada kepala daerah maupun dalam arti pemilu yang dilakukan untuk pengisian jabatan legislatif itu. Suaranya yang mengumpulkan itu mulai dari TPS sampai ke tingkat pengumpulan di tingkat kelurahan atau kantor desa sampai ke tingkat kecamatan ini perlu dikawal. Waktu membaca pun harus ada para saksi. Nah, bagaimana yang mengatakan kertas ini rusak atau tidak? Itu mulai dari tahap yang di dasar itu yang perlu diawasi supaya dia bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Ya kalau memang diawasi benar-benar kan, Prof, nggak perlu ada yang harus ke pengadilan. Kan kalau ya, ujungnya dari selesai di selalu kepuasannya selalu karena orang ini menjaga nama ini spiritnya ini karena nama itu akhirnya membawa itu kepada proses justice ke pengadilan. Tapi di pengadilan pun misalnya tidak diterima. Nah, itulah unsur kepuasan yang di setiap manusia itu ada unsur kepuasannya, dia melihat sampai di situ. Itu hanya melihat nama baik istilahnya. Menjaga nama saja. Tetapi seharusnya kalau dia pintar, kalau seperti saya itu Bu Mariska, contoh. Ada sistem ini di kita di dunia peradilan, khususnya para koruptor. Di waktu hakim memutuskan dalam persidangan dia sudah cukup bukti melakukan hal yang tidak benar. Nah, dan hakim memutuskan dia dengan hukuman sekian tahun. Kalau saya yang melakukan itu, misalnya pertama hakim itu penuh kemanusiaan dia untuk memutuskan seseorang yang sudah melakukan keliruan. Apa betul dia dapat atau dia tidak dapat, tetapi karena dia punya kebijakan. Dia punya phrase atau kebijakan yang dia ambil mengakibatkan dampak timbulnya hukum. Nah, hakim melihat itu dan memutuskan dia. Pertama misalnya karena kamu sudah melakukan begini dengan cukup bukti begini, maka Anda dijatuhkan hukuman 2 tahun. Nah, dia rupanya tidak mau terima. Akhirnya dia mau melakukan karena sistem peradilan kita Amerika juga begitu ada tingkat bandingnya. Dia mau naik banding. Ternyata hakim melihat ini bahwa orang ini sehingga waktu diputuskan pada tingkat 1 sidang pertama 2 tahun serta dia banding dia dapat 10 tahun. Itu kan manusia. Sebenarnya kalau saya karena saya tahu hukum, di mana putusan hakim di tingkat pertama, saya terima itu. Terima kasih. Karena di dalam proses itu pun tidak mungkin saya akan lakukan 2 tahun saya dalam penjara. Pasti ada remisi-remisi yang dilakukan. Sehingga saya hanya lakukan 1 tahun. Nah, kalau dalam sistem kita, orang yang melakukan itu misalnya dia sebagai aparatur sipil negara, seorang bestur, seorang pegawai, karena ancaman hukuman yang dilakukan misalnya dalam 5 tahun, dia akan diberhentikan. Tapi kalau dia di bawah 5 tahun, masih dalam proses kepegawaiannya itu masih bisa. Mana kita pilih? Seharusnya pinter-pinter lah kita. Sudah itulah karena kita sudah melakukan yang tidak ini. Itu tadi ya, ego kita. Manusia. Prof, sekarang kita mau tanya hal-hal yang sangat ringan, Prof. Prof, ya kalau kita mau tanya buku apa yang Prof baca, ya tentu semua buku mungkin sudah Prof baca dan punya koleksi sangat banyak. Tapi ada enggak buku yang mengentertain Prof, yang senang Prof baca? Buku ringan. Buku ringan. Oke. Karena pasti kan kalau yang biasa Prof baca itu pasti semua berat. Ya. Kalau sebenarnya kalau dari latar belakang saya, basic saya seorang hukum, saya memang sering yang saya suka membaca itu judul buku yang di judul bukunya itu The Great Political Thinkers. Itu kalau
saya punya basic. The Great Political Thinkers. Kalau itu kan pasti Prof baca. Tapi maksud Ya. saya Prof, yang ringan kalau saya suka baca cerita-cerita yang natural. Yang natural. Karena kebetulan saya, Bu Mariska, adalah dipercayakan juga sebagai salah satu bukan dikatakan suku etnis di Sulawesi Utara, khususnya karena di Sulawesi Utara ini ada 9 suku etnis. Tapi sebenarnya bukan 9. Ada Bolmong, Bolamongondo, ada Sangir. Tapi untuk Minahasa. Saya karena Minahasa, ada 9 suku etnis di sini. Nah, kebetulan saya wakili dari Minahasa Utara. Suku etnisnya itu adalah Tonsea. Ya, mengerti kan? Pernah dengar itu Tonsea. Tondano. Iya, Tondano. Itu kalau Tondano Tolowur. Suku etnisnya itu Tolowur. Ya. Kalau saya Tonsea. Nah, itu orang Minahasa Utara, Bitung dan sebagian Minahasa Manado. Saya kebetulan dipercayakan satu lembaga yang bernama Majelis Adat Budaya Tonsea Minahasa. Nah, saya dipercayakan sebagai ketua umumnya. Nah, saya suka membaca yang ringan-ringan itu natural. Yang bagaimana mengenai kebudayaan. Berarti Prof baca itu apa itu yang di mata air, bidadari, 7. Itu enak juga ini kan. itu bidadari itu. Itu ada di daerah Tonsea. Tumatenden. Ya, Tumatenden. Kalau lagu, Prof. Lagu apa? Kira-kira Prof suka lagu apa kalau lagi senggang? Apakah blues mungkin, atau jazz, atau musik rock mungkin, atau pop, atau apa? Ya. Memang kalau lagu, karena saya dikatakan seperti orang desa, memang lagu country itu saya suka dengar. Paling musik country Amerika atau country? Ya, Amerika. Karena country itu kan lahir dari gaya Amerika. Yang memberikan gambaran juga di Amerika punya daerah kan. Dia dari daerah ini, orang Virginia misalnya. Kita juga punya lagu country. Ya, misalnya kalau kita orang Minahasa. Blake Shelton. Ya? Blake Shelton, penyanyi country. Country. Nah, ya. Karena itu yang sebenarnya menggambarkan satu kehidupan yang natural. Amerika juga memberikan lagu country itu natural. Dia punya kehidupan. Ya, apa tuh? West Virginia. Iya. Country Road. Ada apa? Seperti itu ya. Ada juga Prof CCR mungkin. Kalau Prof ingat CCR. Apa ya? Ya kalau Bu Mariska itu apa kira-kira? Yang misalnya. Kalau saya senang Blake Shelton. Blake Shelton ya. Ya itu dari. Kalau saya memang melihat itu banyak sih. Musik country ya. Saya senang musik, banyak musik itu, tapi kalau tadi Prof bilang musik country. Ya. Karena juga dia punya historis juga, mereka jadikan film. Enak juga karena menceritakan tentang keluarga, family. Begitu. Kita suka gitu karena begini ya, di Amerika juga di dalam kehidupan mereka punya keluarga seringkali ada. Kalau di Indonesia kan juga begitu. Yang orang broken home, ada begini. Country juga menjelaskan itu. Saya kira sama. Ya. Soal ada banyak sekali ya sama seperti Prof tentang ya nature, tentang keluarga, apa adanya gitu, maksudnya menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Karena orang hukum begitu. Kan orang hukum seperti dikatakan para sarjana yang mengatakan hukum itu ada di mana. Kalau cuman sendiri dia hidup
berarti belum ada hukum. Tapi setelah dia hidup ada 2 orang lebih, maka hukum itu ada di sana karena aturan. Nah, saya kira kehidupan keluarga itu mencerminkan juga untuk kehidupan negara yang harusnya kita lihat diadopsi dari situ. Kan negara itu diartikan sebagai keluarga kecil, dia berkembang terus ke atas. Sehingga begitu. Oke, tadi sekarang terakhir ya, pertanyaan terakhir tadi Ya. Prof bicara soal keluarga. Bagaimana apa Prof melihat sebuah keluarga, ya termasuk keluarga Prof sendiri itu dalam berkomunikasi, ya apakah juga Prof juga anak-anak juga harus semua harus sarjana hukum, harus jadi seperti itu, atau Prof memberikan kebebasan anak-anak untuk memilih apa yang? Ya, betul. Memang dalam satu keluarga itu kita harus memberikan mereka kebebasan untuk memilih. Tetapi karena kita berdasarkan pengalaman itu adalah salah satu falsafah sebagai guru yang baik. Sehingga karena biasanya kalau kita pakai teorinya dari John Locke, ya toh sebagai kertas yang putih akan diisi coret-coretan, sehingga itu tabula rasa. Nah, itu sebenarnya juga kita sebagai orang tua harus memberikan gambaran, memberikan juga pandangan kepada anak-anak yang baru lahir. Karena mereka pada dasarnya kalau keluarga itu mereka yang baru melihat karena fenomena yang mereka setelah keluar dalam ilmu filsafat juga, orang kalau dia melihat kalau dia cuma tinggal di rumah tidak pernah dia keluar, paling kehidupannya dia lihat gambarannya itu cuma. Tapi setelah dia keluar, wah ternyata begini. Nah, tanpa kita memberikan satu pengalaman, pengetahuan yang harus diberikan, dia akhirnya juga bisa memahami itu. Nah, itu untuk menuntun keluarga, contoh-contoh yang menjadi hal yang tidak dia bisa ikut. Misalnya harus dia seperti secara metafisis, ya, atau teori hukum alam yang kita lihat gambaran bagi manusia itu dia lahir karena kita, ya mungkin beda ya. Kalau negara yang religius, ada juga negara yang semi religius. Itu memang sulit dalam pengetahuan. Tapi saya karena kita adalah negara yang dikatakan negara religius, yang ada mempercayai adalah ada pencipta, maka kami punya pengetahuan ini harus diberikan gambaran bahwa ini tidak boleh lakukan. Dan kita di Indonesia beda dengan Amerika. Amerika menunjukkan satu kedewasaan yang digambarkan oleh keluarga itu yang sangat spontanitas, ya. Bu Mariska, saya ini memberikan gambaran. Saya juga tahu di mana mereka lepas 17 tahun free. Dia melakukan, silakan Anda mau apa silakan. Tapi di Indonesia kedewasaan itu terukur ada 3 tipe. Ada yang diukur di dalam hukum perdata. Ada yang diukur dalam undang-undang perkawinan. Ada yang diukur dengan anak yang menyatakan dewasa dalam undang-undang yang sudah dikonvensi bersama negara-negara di dunia ini. Yaitu ya tentunya kan di konvensi itu siapa oleh kan masyarakat internasional. Ya toh misalnya. Nah ini karena 3 ini ada yang berumur 17 tahun, ada yang berumur 18-19 tahun, ada yang berumur 21 tahun. Contoh Indonesia bahwa kalau dia mau kawin itu dia harus sekurang-kurangnya umur 21 tahun dalam undang-undang. Tetapi seringkali juga dia melakukan perkawinan itu di bawah. Karena secara nature, ya toh, hukum alam. Bagaimana wanita itu dia mulai mendapatkan satu, dia punya hukum alam itu dia sudah bisa kawin. Nah ini sangat sulit ini, karena diperhadapkan dengan dia punya religius. Nah perlu satu negara mengatur itu. Ternyata diberikanlah kita kepada orang Indonesia itu supaya dia lebih standar, normal, dia lakukan
perkawinan itu mulai dari usia 21 tahun. Bukan 18 tahun. Memang dikatakan usia 17, 18 itu sudah dewasa. Tapi untuk melakukan dia injak dalam berumah tangga, alangkah baiknya dia sudah berusia 21 tahun. Nah inilah yang harusnya benarnya diberikan gambaran kepada keluarga. Nah khususnya keluarga saya. Karena saya orang hukum belajar, ternyata tidak ada yang ikut ke saya, Bu Mariska. Semuanya ikut kepada mamanya, seorang dokter. Jadi mereka anak saya dokter semuanya. Jadi tidak bisa bikin apa-apa. Akhirnya keilmuan saya turunkan kepada orang lain. Ke mahasiswa, ke murid-muridnya. Kepada mahasiswa dan murid-murid. Itu saja. Karena mereka tanya ternyata kepada mengenai perawatan, kesehatan. Mereka di situ. Itu. Di sini juga saya belajar tentang ketika pisah keluarga ada yang bercerai, child support harus jalan, Prof. Ya. Itu sampai umur sekian lah, sampai 18 tahun itu harus memberikan uang. Ya, support. Itu kan di Amerika. Indonesia kan tidak seperti itu. Kebanyakan malah lari nggak mau bayar kan, jadi nggak tahu di sini nggak bisa, tetap harus bayar. Oh begitu. Kalau pisahnya itu ada anak punya anak di bawah umur 18 itu harus dibiayai sampai dia umur 18 tahun baru berhenti. Baru dia berhenti ya. Walaupun sudah pisah. Sudah harus pisah. Jadi tanggung jawab. Ya. Support. Iya. Indonesia sebenarnya begitu. Ya, tapi kan tidak dituruti Pak. Ada yang atau di mana? Karena di sini karena hukumnya tidak diawasi oleh negara. Harusnya diawasi oleh negara. Tetapi kita persoalan itu kembali kepada back nature. Dia sebagai religius, orang yang percaya, dia akhirnya kembali ke situ peradabannya. Ternyata dia bilang, aduh gak enak anak saya ini. Harus ada pembiayaan walaupun mereka sini. Tapi karena kita di sini beragama itu ada variasi yang berbeda. Misalnya kalau saya Kristen begini, tapi kalau yang Muslim mungkin ada juga yang memberikan bagian-bagian itu yang diatur dalam hukum waris. Tapi itulah kembali kepada keluarga dalam pemikiran-pemikiran yang religius. Mereka bertanggung jawab, tapi tidak seperti di Amerika yang memang ultimatumnya bahwa sampai dia umur 18 itu harus dibiayai, begitu. Kalau kita di Indonesia, karena dia mencari begini, misalnya dia punya orang ayah yang bekerja cuman misalnya swasta yang mencari, di waktu dia ada ya mungkin dia berikan, di waktu dia tidak dapat ya tidak dapat. Tapi kalau di Amerika mau ada atau tidak dia harus memberikan, gitu. Jumlahnya menyesuaikan dengan pendapatan orang tua. Iya, begitu. Itu bedanya itu di situ. Kalau kita lihat di Indonesia. Tanpa kita sadari, Prof, ini sudah hampir 1 jam dan tadi Prof bilang harus ke kampus atau bagaimana. Terima kasih, Prof. Senang sekali bisa cicit. Saya jadi banyak belajar dari Prof. Coba kita bisa sering-sering. Terima kasih. Oke, by the way, terima kasih, Prof. Itu surat rekomendasi dari Prof. Oke, thank you. Itu terima kasih karena ada gunanya. Terima kasih, Pak. Ya, salam buat keluarga, salam anak-anak. Buat juga Bu Marisia keluarga, salam sehat ya. Terima kasih, Prof. Oke, pagi. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Profesor Dr. J. Ronald Mawuntu SHMH. Dan seperti biasa di akhir video ada gelar di belakangnya lagi Bu Mariska, MTH. Oh my God. Oke. Profesor Dr. J. Ronald Mawuntu SHMH MTH. Banyak sekali dan seperti biasa ada tips dari Marty Lyon. Hello and welcome back to another tip from Marty. In our previous tip, we talked about kids that are on the edge in the juvenile system where they're taken off to a
big prison and they're talking with hardened criminals, and they come away and they think this will scare them straight and help them. And it's called Scared Straight. That was the name of the program. And it was very popular. Turns out it was the completely wrong thing to do because these kids were so terrorized by this. It actually caused some of these kids to go over the edge and create, and as a group, based on what you predict the outcome would be for this group, their outcomes were far worse than the kids that they just left alone and didn't do anything. So there's a clear example of what seems like the right thing to do, turns out wasn't. So here's another example in the workplace. This happens all the time. When we have people that in a group, you'll talk with managers and say, how do I motivate my team? And so what they do is they come in and they give them the big rah-rah story. I had a friend who worked in a company, a local company, is pretty big, that makes windows for the housing industry. And they would have their team work like crazy all day long, and they'd be, pressuring them and, come on, keep going, we got to get more, we got to get more. And so this team would put out this exhaustive effort. At the end of the day, go home just dog tired, and they come back the next day, and the message they got was, we got to do more today. It's just not enough. We got to do more. And every day was like that. And so they kept pushing and pressing and pushing and pressing because they're trying to motivate these people. And it turns out it had the exact opposite effect. What it did motivate them to do was to look for another job. They all wanted to get out of there because they felt like no matter what they did, it was never good enough. And while I use that as an example from my long past, I have an example that I did almost the identical thing, running a custom fabrication shop. And once I learned about lean, I kept realizing, okay, today we did a really good job. Tomorrow, let's do a little more and a little more and a little more. And so each time I go out in the shop, maybe not each time, but frequently enough that it felt like this for my shop people, is I would say, hey, how about, what can we do this? Can we do this, that, and this and that? And they felt like they're already doing as much as they can. And that whenever I came out, I was asking them to do more, and they felt like they were never going to be successful. And so I struck a deal with them. I said, I'll tell you what. I went out and I bought a big, huge box of Snickers candy bars, the big, giant ones. And I said, every time if I don't say, in the interest of continuously improving what we do, can we try this or that? If I didn't preface my remarks with that phrase, I would give each one of them a Snickers bar. So I was trying to have a little bit lighthearted, but to show that I was sincere about it. And I was very proud. I never ever gave away one of those Snickers bars because of that. I would take them out. I have my desk. They're sitting there. I would take them out and share them with the people and just say, hey, thanks, I appreciate what you're doing, and so on, and just hang out with them for a few minutes and take a break. So I did learn that part. I got that part right. But what I realized is that I have to be careful of how I'm delivering the message when in my case, I'm trying to so-called motivate our people, and in the meantime, it turns out I was demoralizing them, and it's because of how I approached the situation. So in the next tip, we're going to talk about how do you turn that around and use that to your advantage. So again, there's the tip for the day. Be careful what you say, how you say it. Make sure that what you're trying to get people to do is the right thing, because when we come in and try and encourage them to do more and more and more, it's demoralizing. Don't do that. Anyway, there's your tip. I'm Marty. If you haven't subscribed, please do. If you have already subscribed, we hope you're sure enjoying the show, because we're having a lot of fun too. Thanks, and we'll see you again soon. Bye-bye.